Mari kita mulai dengan memahami apa yang dimaksud dengan biaya standar. Biaya standar adalah perkiraan biaya yang seharusnya dikeluarkan perusahaan untuk memproduksi barang atau jasa dalam kondisi yang normal dan efisien. Konsep ini berfungsi sebagai tolok ukur untuk menilai apakah biaya aktual yang terjadi sudah efisien atau justru melebihi batas wajar. Dengan menetapkan biaya standar melalui perencanaan yang matang, manajemen dapat mengontrol pengeluaran, menentukan harga pokok produksi yang lebih rendah, serta menilai kinerja operasional secara objektif. Ketika biaya aktual dibandingkan dengan biaya standar, akan muncul selisih yang disebut penyimpangan, dan dari sinilah manajemen dapat menilai seberapa efektif kegiatan produksi berjalan. Sekarang, mari kita lihat lebih dekat komponen utama dari biaya standar. Dalam proses produksi, biaya standar terdiri dari 3 elemen penting. Yang pertama, bahan langsung, kedua tenaga kerja langsung, dan biaya overhead. Bahan langsung dihitung dengan mengalihkan jumlah bahan yang digunakan dengan biaya per unit, sedangkan tenaga kerja langsung ditentukan dari jumlah jam kerja dikalikan tarif per jamnya. Sementara itu, biaya overhead mencakup komponen tetap dan variabel, yang dihitung berdasarkan kuantitas standar dikalikan tarif overhead yang telah ditetapkan. Ketiga unsur ini kemudian dijumlahkan untuk menghasilkan biaya standar per unit, yang menjadi dasar bagi perusahaan dalam merencanakan dan mengendalikan efisiensi biaya produksi. Mari kita bahas mengapa penerapan biaya standar begitu penting dalam kegiatan bisnis. Dengan menggunakan sistem biaya standar, perusahaan dapat menetapkan anggaran dengan lebih cepat dan akurat, karena seluruh komponen biaya sudah direncanakan secara rinci. Selain itu, biaya standar berfungsi sebagai alat pengendalian biaya yang memungkinkan manajemen menilai efisiensi kerja dan mendorong peningkatan kinerja. Sistem ini juga menyederhanakan prosedur pelaporan biaya sehingga proses penyusunan laporan menjadi lebih cepat dan efisien. Tidak hanya itu, biaya standar membantu menentukan harga pokok produksi secara tepat, mendukung proses perencanaan dan penyusunan anggaran, serta menjadi dasar penting dalam pengambilan keputusan manajerial, seperti penetapan harga jual dan strategi produk. Pada akhirnya, penerapan biaya standar juga menumbuhkan kesadaran di seluruh organisasi tentang pentingnya penghematan dan efisiensi biaya. Sekarang, mari kita pahami mengapa penerapan biaya standar menjadi begitu penting dalam kegiatan bisnis. Dengan adanya biaya standar, perusahaan dapat meningkatkan efisiensi operasional karena setiap pengeluaran sudah memiliki acuan yang jelas. Selain itu, biaya standar berfungsi sebagai alat pengendalian biaya yang memungkinkan manajemen membandingkan antara biaya aktual dan biaya yang direncanakan untuk menilai tingkat efisiensi. Dalam proses perencanaan dan penyusunan anggaran, biaya standar juga memberikan dasar yang lebih akurat, sehingga keputusan yang diambil baik dalam menentukan harga jual, strategi produk, maupun kebijakan produksi dapat didukung oleh data yang kuat. Tak kalah penting, biaya standar membantu menilai kinerja bisnis secara objektif dengan melihat sejauh mana hasil aktual sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Sistem biaya standar unit. Mari kita bahas tentang sistem biaya standar unit. Sistem ini digunakan perusahaan untuk menghitung biaya produksi berdasarkan biaya yang telah ditetapkan sebelumnya untuk setiap unit produk. Tujuannya adalah agar perusahaan memiliki gambaran biaya yang diharapkan di masa depan, sekaligus alat pengendali dalam proses produksi. Dengan membandingkan biaya aktual dan biaya standar, manajemen dapat menilai seberapa efisien proses produksi berjalan. Sistem ini umumnya diterapkan baik pada produksi massal maupun pesanan khusus, karena mampu memberikan perencanaan biaya yang lebih terarah dan pengendalian yang lebih efektif. Melalui sistem biaya standar unit, perusahaan dapat menghitung biaya produk dengan hasil yang mendekati biaya yang sebenarnya, sehingga pengambilan keputusan menjadi lebih akurat dan berbasis data. Pengenalan sistem biaya standar. Pada bagian ini, mari kita pahami bagaimana sistem biaya standar diperkenalkan dalam pengelolaan produksi dan operasi perusahaan. Sistem ini digunakan untuk menetapkan standar biaya sebagai acuan dalam menilai efisiensi kegiatan produksi. Dalam praktiknya, biaya standar sering digunakan sebagai perkiraan ketika biaya aktual sulit atau memakan waktu lama untuk dihitung, terutama pada proses produksi yang kompleks. Dengan demikian, perusahaan tetap dapat mengontrol biaya secara efektif tanpa harus menunggu data aktual. Menariknya, biaya standar ini tidak bersifat kaku. Akutan biaya akan menyesuaikan secara berkala agar tetap mencerminkan kondisi dan harga yang sebenarnya. Fleksibilitas inilah yang menjadikan sistem biaya standar sebagai alat penting dalam perencanaan, pengendalian, dan evaluasi biaya produksi. Selanjutnya, biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja langsung. Mari kita mulai dengan membahas komponen pertama dari biaya standar, yaitu biaya bahan baku. Biaya bahan baku merupakan biaya atas bahan utama yang digunakan langsung dalam proses produksi dan menjadi bagian dari produk akhir. Perhitungannya cukup sederhana, yaitu dengan mengalihkan harga bahan
per unit dengan jumlah bahan yang digunakan untuk setiap produknya. Namun, di balik rumus yang sederhana ini, penetapan biaya bahan baku sebenarnya membutuhkan perencanaan yang cermat. Manajemen perlu menentukan dua hal penting, kuantitas standar yaitu jumlah bahan ideal yang seharusnya digunakan dalam kondisi normal dan efisien, serta harga standar yaitu harga persatuan bahan yang ditetapkan berdasarkan kontrak pemasok, harga pasar rata-rata, atau data historis. Dengan kedua komponen ini, perusahaan dapat memastikan bahwa biaya bahan baku tetap terkendali tanpa mengorbankan kualitas produksi. Selanjutnya, mari kita bahas komponen kedua dari biaya standar, yaitu biaya tenaga kerja langsung. Komponen ini mencakup biaya yang dikeluarkan untuk pekerja secara langsung terlibat dalam proses produksi barang. Perhitungannya dilakukan dengan cara mengalihkan jumlah jam kerja yang dibutuhkan untuk menghasilkan satu unit produk dengan tarif upah per jam yang berlaku. Dalam menetapkan biaya standar tenaga kerja, manajemen harus mempertimbangkan dua hal penting. Yang pertama, waktu standar, yaitu durasi kerja ideal yang diperlukan untuk menyelesaikan satu unit produk dengan tingkat kinerja normal. Yang kedua, tarif upah standar, yaitu besaran upah yang telah ditetapkan berdasarkan kebijakan perusahaan atau kesepakatan kerja. Dengan memperhitungkan kedua faktor ini, perusahaan dapat mengontrol biaya tenaga kerja secara lebih akurat sekaligus memastikan produktivitas tetap optimal. Biaya overhead pabrik. Sekarang, mari kita bahas komponen terakhir dari biaya standar, yaitu biaya overhead pabrik. Berbeda dengan bahan baku dan tenaga kerja, biaya overhead tidak dapat ditelusuri langsung ke setiap unit produk, namun tetap diperlukan untuk menjaga kelancaran proses produksi. Biaya ini mencakup berbagai elemen seperti listrik, depresiasi mesin, dan gaji supervisor. Secara umum, biaya overhead dibagi menjadi dua jenis, yaitu biaya overhead tetap yang jumlahnya tidak berubah meskipun volume produksi naik atau turun, dan biaya overhead variabel yang bergerak seiring perubahan tingkat produksi seperti penggunaan listrik atau bahan penolong. Dalam praktiknya, biaya overhead dialokasikan ke produk berdasarkan dasar tertentu, seperti jam kerja langsung atau jam mesin, agar perhitungan biaya per unit menjadi lebih akurat dan efisien. Selanjutnya, terdapat proses penetapan biaya standar. Mari kita pahami bagaimana penerapan biaya standar dilakukan sebuah perusahaan. Langkah pertama adalah menentukan biaya bahan langsung, tenaga kerja langsung, serta overhead pabrik yang masing-masing dihitung dengan mengalihkan tarif standar dengan kuantitas yang dibutuhkan. Setelah ketiga komponen tersebut diketahui, semua biaya dijumlahkan untuk memperoleh total biaya standar per unit. Rumus dasarnya cukup sederhana, yaitu biaya standar sama dengan bahan baku ditambah tenaga kerja ditambah overhead. Namun, proses ini tidak berhenti di situ. Perusahaan juga perlu melakukan analisis varians, yaitu membandingkan antara biaya standar dengan biaya aktual yang terjadi untuk menilai efisiensi dan menemukan penyimpangan. Berdasarkan hasil analisis tersebut, manajemen dapat menyesuaikan biaya standar agar lebih realistis dan menjadikannya agar pengendalian biaya yang efektif guna meningkatkan efisiensi operasional. Analisis variansi dan tujuannya. Mari kita bahas konsep analisis variansi atau yang biasa dikenal dengan ANOVA. Analisis variansi adalah teknik statistik yang digunakan untuk membandingkan lebih dari dua rata-rata guna melihat apakah terdapat perbedaan yang signifikan di antara kelompok data. Melalui metode ini, kita dapat menguji hipotesis tentang pengaruh beberapa variabel independen terhadap satu variabel dependen, sekaligus menilai apakah hasil dari suatu sampel dapat digeneralisasi ke populasi yang lebih luas. Selain itu, ANOVA juga membantu mengidentifikasi adanya penyimpangan atau varians dalam data yang dapat mempengaruhi hasil penelitian. Dalam konteks akuntansi biaya, analisis variansi memiliki peran penting sebagai alat pengendalian dengan membandingkan biaya standar dan biaya aktual. Perusahaan dapat menilai apakah proses produksi berjalan efisien, terjadi pemborosan, atau bahkan penghematan biaya. Jenis variansi. Sekarang mari kita bahas berbagai jenis variansi yang umum dianalisis dalam sistem biaya standar. Pertama, ada variansi bahan baku yang terbagi menjadi dua. Ada variansi harga, yaitu selisih antara harga aktual bahan baku dengan harga standar yang seharusnya dibayar. Dan ada variansi kuantitas, yaitu perbedaan antara jumlah bahan yang digunakan dengan jumlah yang direncanakan secara efisien. Kedua, ada variansi tenaga kerja langsung yang mencakup variansi tarif, yaitu selisih antara upah aktual dan upah standar per jam. Serta variansi efisiensi, yakni perbedaan antara jam kerja aktual dan jam kerja standar yang dibutuhkan untuk produksi. Selanjutnya, variansi volume menggambarkan perbedaan antara volume produksi aktual dan volume yang dianggarkan, misalnya melalui material yield variance atau labor efficiency variance.
Terakhir, ada variansi tarif yang menghitung selisih antara tarif aktual dan tarif standar dikalikan dengan jumlah unit atau jam kerja aktual. Melalui keempat jenis variansi ini, perusahaan dapat mengidentifikasi sumber inefisiensi, mengontrol biaya produksi, dan meningkatkan efisiensi operasionalnya. Konsep variansi overhead. Mari kita pahami konsep variansi overhead yang terbagi menjadi dua jenis utama, yaitu overhead variabel dan overhead tetap. Variansi overhead variabel muncul ketika terdapat perbedaan antara biaya overhead variabel standar yang diizinkan untuk output aktual dengan biaya overhead variabel yang benar-benar terjadi. Karena overhead jenis ini berubah seiring volume produksi, penyimpangan biasanya disebabkan oleh perubahan pengeluaran atau tingkat efisiensi. Rumus sederhananya adalah output aktual dikalikan tarif overhead standar dikurangi overhead aktual. Sementara itu, variansi overhead tetap menunjukkan selisih antara biaya overhead tetap standar yang seharusnya dikeluarkan dengan biaya aktual yang benar-benar terjadi. Perhitungannya juga menggunakan prinsip serupa, yaitu membandingkan hasil dari output aktual atau jam standar dikalikan tarif standar dengan nilai overhead tetap aktual. Melalui analisis ini, manajemen dapat menilai apakah pengendalian overhead berjalan efisien atau terdapat pemborosan yang perlu diperbaiki. Perbedaan overhead variabel dan tetap. Sekarang, mari kita lihat perbedaan antara overhead variabel dan overhead tetap. Overhead variabel adalah biaya yang berubah seiring dengan tingkat produksi. Semakin besar volume produksi, semakin besar pula biayanya. Contohnya meliputi tagihan listrik, biaya bahan penolong, dan gaji lembur karyawan. Sebaliknya, overhead tetap merupakan biaya yang tidak terpengaruh oleh perubahan volume produksi. Berapapun jumlah barang yang dihasilkan, biayanya relatif konstan. Contohnya termasuk sewa pabrik, depresiasi mesin, dan gaji supervisor tetap. Memahami perbedaan antara kedua jenis overhead ini sangat penting bagi manajemen karena membantu dalam pengendalian biaya, perencanaan anggaran, serta pengambilan keputusan yang lebih efisien dalam proses produksi. Perhitungan variansi overhead variabel. Mari kita pelajari bagaimana cara menghitung variansi overhead variabel. Secara umum, terdapat dua jenis variansi yang dianalisis, yaitu variansi pengeluaran dan variansi efisiensi. Variansi pengeluaran menunjukkan perbedaan antara tarif overhead variabel aktual dengan tarif standar untuk jam kerja yang sama dan dapat dihitung dengan rumus EVOR dikali AH dikurang SVOR dikali AH atau disederhanakan menjadi EVOR dikurang SVOR dikali AH. Sementara itu, variansi efisiensi mengukur selisih antara jam kerja aktual dengan jam kerja standar dikalikan tarif overhead variabel standar dengan rumus AH min SH dikali SVOR. Hasil perhitungan ini memiliki makna penting. Jika hasilnya positif berarti terjadi ketidakefisienan atau kerugian. Namun jika hasilnya negatif, hal itu menunjukkan efisiensi dan memberikan keuntungan bagi perusahaan. Dengan menganalisis kedua jenis variansi ini, manajemen dapat menilai sejauh mana penggunaan sumber daya produksi telah berjalan sesuai rencana. Perhitungan variansi overhead tetap. Sekarang mari kita bahas bagaimana menghitung variansi overhead tetap. Variansi ini digunakan untuk menilai seberapa efisien perusahaan memanfaatkan kapasitas produksinya. Rumus utamanya adalah variansi volume overhead tetap sama dengan overhead diterapkan dikurangi overhead dianggarkan. Di sini overhead tetap yang diterapkan diperoleh dengan mengalihkan overhead standar dengan produksi aktual, sementara overhead standar sendiri dihitung dari pembagian antara overhead dianggarkan dan produksi yang dianggarkan. Selain itu ada rumus alternatif yang dapat digunakan, yaitu tarif standar dikali jam aktual dikurang tarif standar dikali jam standar untuk output aktual. Melalui perhitungan ini, manajemen dapat mengetahui apakah kapasitas produksi telah dimanfaatkan secara optimal atau justru masih terdapat inefisiensi yang menyebabkan biaya tetap tidak tertutup sepenuhnya. Contoh kasus perhitungan biaya standar dan variansi. Untuk memperjelas konsep biaya standar, mari kita lihat contoh kasus sederhana dari PT Maju Sentosa, sebuah perusahaan yang memproduksi peralatan rumah tangga. Dalam rencana produksinya, perusahaan menetapkan biaya standar untuk 1 unit blender. Rinciannya adalah biaya bahan baku sebesar 4 kg dikalikan 22.000, yaitu 88.000. Tenaga kerja langsung selama 1,5 jam dengan tarif 60.000 per jam menghasilkan 90.000 dan biaya overhead pabrik sebesar 55.000. Dengan demikian, total biaya standar per unit blender adalah 233.000. Jika perusahaan memproduksi 700 unit blender, maka total biaya produksinya menjadi 233.000 dikalikan 700, yaitu 163.100.000 rupiah. Dari contoh ini, kita bisa melihat bagaimana penetapan biaya standar membantu perusahaan menghitung biaya produksi secara sistematis dan memudahkan analisis efisiensi di tahap berikutnya. Kasus 2, perhitungan variansi perusahaan gadget. Sebagai contoh kedua, mari kita lihat kasus perusahaan yang memproduksi gadget untuk memahami bagaimana variansi dapat menunjukkan efisiensi atau inefisiensi biaya. Berdasarkan perhitungan biaya standar, 1 unit gadget seharusnya menelan biaya sebesar $26,40, terdiri atas bahan langsung $3, tenaga kerja langsung $10,40, overhead variabel $5,20, dan overhead tetap $7,80. Namun hasil aktual menunjukkan total biaya sebesar $30,50 per unit. Lebih tinggi dari
standar yang direncanakan. Jika kita analisis lebih lanjut, terdapat selisih yang tidak menguntungkan pada seluruh komponen. Bahan langsung mengalami variansi sebesar $0,85, tenaga kerja langsung $0,85, overhead variabel $1,10, dan overhead tetap $1,30. Artinya semua elemen biaya mengalami kenaikan dibandingkan standar. Sehingga perusahaan perlu menelusuri penyebabnya. Apakah berasal dari kenaikan harga bahan, inefisiensi tenaga kerja, atau peningkatan biaya overhead, agar langkah perbaikan dapat segera dilakukan. Analisis hasil. Dari hasil perhitungan, terlihat bahwa total biaya aktual per unit sebesar $30,50 lebih tinggi dibandingkan biaya standar sebesar $26,40, sehingga terdapat selisih sebesar $4,10 per unit. Selisih positif ini menunjukkan bahwa proses produksi berjalan kurang efisien. Jika kita telusuri penyebabnya, beberapa faktor dapat diidentifikasi. Pertama, pada bahan langsung, terjadi pemborosan penggunaan karena jumlah bahan yang dipakai melebihi standar, ditambah harga beli yang lebih tinggi. Kedua, pada tenaga kerja langsung, jam kerja yang digunakan lebih banyak dari yang direncanakan dan tarif upahnya juga berbeda dari standar. Ketiga, beban overhead variabel meningkat karena jam kerja aktual lebih tinggi. Dari keempat, overhead tetap juga mengalami kenaikan akibat tarif per jam yang lebih besar dari perhitungan standar. Analisis seperti ini penting bagi manajemen untuk memahami sumber inefisiensi dan mengambil langkah perbaikan agar biaya produksi dapat kembali terkendali. Kesimpulan. Sebagai penutup, dapat kita simpulkan bahwa biaya standar merupakan salah satu metode penting dalam akuntansi manajemen yang berfungsi untuk mengukur, merencanakan, dan mengendalikan biaya produksi. Dengan membandingkan biaya aktual dan biaya standar, perusahaan dapat menilai tingkat efisiensi operasional, mengidentifikasi sumber pemborosan, serta menemukan peluang penghematan yang dapat meningkatkan kinerja keuangan. Sementara itu, analisis variansi berperan dalam mengevaluasi perbedaan antara hasil aktual dan standar, baik yang bersifat menguntungkan maupun merugikan, sehingga memberikan dasar yang kuat bagi manajemen dalam mengambil keputusan yang lebih tepat dan strategis. Jika diterapkan secara konsisten, metode biaya standar dan analisis variansi tidak hanya membantu perusahaan menyusun anggaran dengan lebih akurat, tetapi juga meningkatkan efisiensi, memperkuat daya saing, dan pada akhirnya mendorong profitabilitas di tengah dinamika bisnis modern. Selamat datang di Universitas Pamulang, kampus unggulan yang menjadi rumah bagi puluhan ribu mahasiswa dari berbagai daerah di Indonesia. Tempat di mana semangat belajar, inovasi, dan pengabdian berpadu untuk mencetak generasi masa depan yang berdaya saing dan berkarakter. Kampus 1 Universitas Pamulang menjadi pusat kegiatan akademik utama, sekaligus simbol awal perjalanan panjang Unpam dalam dunia pendidikan tinggi. Di sini, suasana belajar modern berpadu dengan semangat kebersamaan. Gedung kuliah megah dilengkapi lift, ruang kelas nyaman, laboratorium lengkap, ruang seminar, auditorium, masjid, hingga pusat perbelanjaan seperti lab store dan kantin. Prodi studi unggulan di kampus 1 antara lain S1 Manajemen dan S1 Akuntansi. Dengan lokasi strategis di Jalan Surya Kencana nomor 1 Pamulang, Tangerang Selatan, kampus 1 menjadi jantung kegiatan belajar mengajar dan pengembangan ilmu pengetahuan di Unpam. Kampus 2 Universitas Pamulang hadir sebagai simbol dinamika dan inovasi pendidikan modern. Disinilah kegiatan akademik tingkat diploma, sarjana hingga pasca sarjana berlangsung. Program studinya lengkap banget, mulai dari magister manajemen, hukum, akuntansi, teknik informatika, hingga program sarjana seperti ilmu hukum, sastra, PGSD, sistem informasi, teknik elektro, dan banyak lagi. Fasilitasnya super lengkap, gedung mewah bertingkat dengan lift dan eskalator, ruang kelas nyaman, laboratorium terlengkap, ruang seminar, auditorium megah, BPR, masjid, serta lab store, coffee shop, dan area parkir yang luas. Berlokasi strategis di Jalan Raya Puspristek nomor 46 Serpong, Tangerang Selatan. Kampus 2 menjadi simbol kemajuan dan pusat inovasi pendidikan Unpam. Selanjutnya ada Kampus 3 Universitas Pamulang, pusat kegiatan akademik yang sehat, kuat, dan inspiratif. Disinilah semangat mahasiswa teknik dan olahraga bertemu dalam harmoni produktivitas. Program studi di Kampus 3 meliputi teknik industri, mesin, kimia, matematika, dan pendidikan jasmani. Fasilitas modern dan lengkap, gedung kuliah bertingkat dengan lift, ruang kelas nyaman, laboratorium, sarana olahraga, masjid, kantin, dan area parkir luas. Beralamat di Jalan Witana Harja nomor 18B Pamulang, Tangerang Selatan.
Kampus ini dirancang untuk mendukung mahasiswa yang aktif, kreatif, dan berjiwa sehat. Perjalanan Unpam terus berkembang. Kini hadir Kampus 4 di Kota Serang, Banten sebagai pusat pendidikan berkualitas di wilayah barat Indonesia. Kampus ini menjadi bukti komitmen Unpam menghadirkan pendidikan tinggi yang relevan dengan kebutuhan masyarakat dan dunia kerja. Program studinya beragam mulai dari manajemen, akuntansi, ilmu hukum, sistem informasi, sistem komputer, teknik mesin, elektro, kimia, matematika, biologi, ilmu pemerintahan, dan administrasi negara. Fasilitasnya pun tak kalah modern, gedung megah dengan lift, ruang kelas yang nyaman, laboratorium lengkap, auditorium, sarana olahraga, masjid, serta area kantin dan parkir yang luas. Kampus ini terletak di Jalan Raya Serang, Walantaka, Kota Serang, Banten. 4 kampus, 1 misi besar. Universitas Pamulang menghadirkan pendidikan berkualitas, terjangkau, dan berdampak nyata bagi masyarakat. Inilah tempat di mana mimpi besar dimulai. Unpam, kampus unggul dan terpercaya. Kita mulai dari Masjid Darul Ulum, ikon religius kampus Victor. Desainnya modern dan estetik, terdiri dari 2 lantai, lantai 1 untuk ikhwan, lantai 2 untuk akhwat, lengkap dengan tempat duduk terpisah. Suasananya adem dan khusyuk, jadi tempat ibadah favorit mahasiswa dan dosen untuk beribadah. Gedung C jadi salah satu gedung tertinggi di Unpam Victor dengan 12 lantai megah. Lantai 1-7 khusus parkir mahasiswa, sedangkan lantai atasnya digunakan untuk ruang kelas dan laboratorium. Fasilitas lengkap, nyaman, dan efisien. Perpustakaan Unpam sudah berakreditasi A. Koleksi bukunya lengkap, ada katalog online, ruang baca estetik, bin bag, dan ruang diskusi nyaman. Tempat sempurna buat belajar dan eksplor ilmu. Di lantai 8 gedung C ada lab elektro lengkap dengan ruang PLC, microcontroller, dan energi terbarukan. Dekat situ ada lab CBT berisi komputer modern untuk ujian dan TOEFL. Belajar teori sambil praktik langsung, bisa banget. Semua urusan pembayaran kuliah dan administrasi bisa dilakukan di loket keuangan dan Bank BTN. Gedung B lantai 1. Cepat, mudah, dan tanpa antri panjang. Lamkerma di gedung B lantai 2, jadi pusat kolaborasi Unpam dengan berbagai mitra. Dekatnya ada ruang dosen hukum, tempat berdiskusi dan merancang kegiatan akademik mahasiswa hukum. Ruang teleconference di lantai 11 gedung C dipakai untuk seminar dan acara daring. Sedangkan di lantai 9 gedung B ada ruang peradilan seminar, tempat mahasiswa hukum latihan sidang layaknya di pengadilannya. LKA atau Lembaga Kemahasiswaan dan Alumni ada di gedung A lantai 3. Kamu bisa konsultasi soal beasiswa, layanan mahasiswa asing, hingga urusan alumni di sini. Di gedung A lantai 4 ada IT support, tempat pembuatan KTM, dan bantuan teknologi kampus. Jangan lupa, toilet Unpam di tiap gedung juga estetik, bersih, dan nyaman banget. Lab Store, minimarket di gedung B lantai 1 kampus pusat, menjual camilan dan produk kreatif buatan mahasiswa. Tempat belajar wirausaha sekaligus belanja asli. Di lantai 8 gedung A ada auditorium Darsono yang megah, sering dipakai untuk wisuda dan seminar. Sementara di kampus pusat lantai 2, auditorium pusat jadi tempat berbagai kegiatan besar mahasiswa. Di kampus Witana ada ruang praktek teknik mesin lengkap dengan peralatan industri modern. Mahasiswa bisa langsung mengasah skill dan pengalaman teknis. Masih di kampus Witana, toiletnya bersih dan estetik banget.
Naik ke rooftop gedung A lantai 4, kamu bisa santai, ngerjain tugas, atau sekedar healing bareng teman dengan pemandangan Pamulang dari atas. LP3 di gedung A lantai 2 adalah pusat pengembangan sistem belajar digital Unpam, termasuk website Mentari. Di bawahnya, loket pembayaran, siap bantu semua urusan administrasi mahasiswa. Unpam juga punya LSP di gedung B lantai 1 untuk uji kompetensi resmi BNSP, syarat sidang skripsi. Sementara lembaga bahasa di basement gedung A jadi tempat daftar TOEFL dan pelatihan bahasa. Dua lembaga ini bantu mahasiswa siap bersaing di dunia global. Meeting room di gedung B lantai 2 tampil modern dan sering digunakan untuk rapat serta kerjasama kampus. Dekatnya ada LKBH, Lembaga Kajian dan Bantuan Hukum, tempat konsultasi hukum bagi mahasiswa dan masyarakat. Profesional, edukatif, dan peduli. Lengkap banget kan? Semua fasilitas terbaik disiapkan untuk mendukung perjalanan kamu menuju masa depan yang gemilang. Universitas Pamulang, kampusnya para pejuang sukses masa depan. Universitas Pamulang gak cuma punya fasilitas yang lengkap, tapi juga pilihan program studi yang sangat beragam. Yuk kenalan sama fakultas-fakultas yang bisa jadi jalan masa depan kamu. Buat kamu yang punya jiwa pendidik, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan adalah pilihan yang pas untuk kamu. Di sini ada prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Pendidikan Ekonomi, Pendidikan Profesi Guru, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, dan Pendidikan Jasmani. Kamu tidak hanya belajar mengenai teori mengajar saja, tapi juga langsung praktek di lapangan. Dari jadi guru SD, pelatih olahraga, sampai praktisi pendidikan, semuanya bisa kamu raih di sini. Selanjutnya, buat kamu yang punya jiwa kritis dan ingin menegakkan keadilan, Fakultas Hukum adalah pilihan yang tepat. Lewat prodi Ilmu Hukum, kamu bisa memilih peminatan seperti hukum pidana, hukum perdata, dan hukum tata negara. Di sini juga ada fasilitas keren seperti ruang peradilan semu, tempat di mana kamu bisa latihan sidang layaknya di pengadilan sungguhan. Tertarik dengan dunia bisnis, keuangan, dan akuntansi? Fakultas ini adalah pilihan yang tepat untuk kamu. Ada S1 akuntansi, 1 manajemen, D3 administrasi perkantoran, dan D4 akuntansi perpajakan. Kamu bakal belajar manajemen modern, perpajakan, hingga digital marketing. Untuk lulusannya, pastinya siap jadi profesional di perusahaan besar, konsultan, bahkan entrepreneur mandiri. Pecinta bahasa dan karya tulis, Fakultas Sastra cocok banget nih untuk kamu. Ada 2 pilihan, yaitu Sastra Indonesia dengan peminatan sastra dan linguistik, serta Sastra Inggris buat kamu yang ingin menguasai bahasa global dan siap berkarir di dunia internasional. Bagi kamu yang ingin memadukan ilmu dengan nilai-nilai Islam, Fakultas Agama Islam punya 2 prodi unggulan nih, yaitu Manajemen Pendidikan Islam dan Ekonomi Syariah. Kamu bisa jadi pengelola lembaga pendidikan Islam yang profesional, ahli keuangan syariah, bahkan entrepreneur yang berjiwa Islami. Suka berbicara, nulis, bikin konten, atau pengen kerja di media? Prodi Ilmu Komunikasi jawaban yang pas nih. Kamu bisa pilih peminatan yang disuka, seperti Corporate Communication, Jurnalistik, dan Broadcasting. Kamu akan belajar public speaking, produksi media, hingga jadi content creator profesional. Yuk, gabung ke Prodi Ilmu Komunikasi. Dunia komunikasi nungguin kamu nih. Buat kamu calon engineer masa depan, Fakultas Teknik punya 4 prodi keren nih, yaitu Teknik Elektro, Teknik Industri, Teknik Kimia, dan Teknik Mesin. Di sini, kamu bakal belajar teori sekaligus praktik langsung di laboratorium lengkap, dari robotika, energi terbarukan, hingga manufaktur modern. Kamu siap jadi insinyur inovatif? Let's go! Di era digital ini nggak bisa lepas dari teknologi, dan Fakultas Ilmu Komputer adalah pusatnya. Ada 2 prodi unggulan nih, yaitu Teknik Informatika dan Sistem Informasi. Di sini akan belajar coding, analisis data, dan pengembangan perangkat lunak. Lulus dari sini, kamu bisa jadi software engineer, IT konsultan, data analisis, dan masih banyak lagi. Buat kamu yang suka berpikir logis dan analitis, prodi matematika jadi pilihan yang keren banget nih.
belajar cara berpikir kritis, menghitung peluang, dan memecahkan masalah kompleks akan menjadi bekal penting buat karir di data, riset, dan pendidikan. Nggak hanya berhenti di sarjana saja nih, Universitas Pamulang juga punya program magister yang siap bantu kamu level up. Terdapat 5 program pasca sarjana Unpam. Yang pertama ada Magister Manajemen dengan peminatan SDM, keuangan, dan pemasaran. Yang kedua ada Magister Hukum dengan konsentrasi hukum bisnis, hukum pidana korupsi, dan hukum tata negara. Yang ketiga ada Magister Akuntansi dengan fokus akuntansi keuangan, manajemen, dan publik. Yang keempat ada Magister Teknik Informatika dengan peminatan Data Science, LOT, dan Digital Forensik. Yang kelima ada Magister Manajemen Pendidikan yang menyiapkan pemimpin di dunia pendidikan. Seluruh programnya dirancang untuk menjawab tantangan dunia kerja masa kini, langsung relevan dan langsung siap dipakai. Jadi, fakultas mana nih yang kamu pilih? Tentukan passionmu, wujudkan impianmu, dan jadikan bagian dari kampus masa depan. Universitas Pamulang, kampus unggulan dan terpercaya. Universitas Pamulang, kampus unggulan yang terus berkomitmen menghadirkan pendidikan tinggi yang berkualitas, terjangkau, dan berdaya saing nasional maupun internasional. Unpam telah meraih akreditasi institusi baik sekali serta akreditasi A untuk perpustakaan. Tak hanya itu, Unpam juga berhasil masuk dalam 10 kampus swasta terbaik versi Sinta Science and Technology Index. Dengan visi berbagi untuk negeri, Unpam menjadi pilihan tepat bagi kamu yang ingin kuliah dengan fasilitas modern, suasana belajar nyaman, dan tenaga pengajar berpengalaman. Kamu juga bisa menikmati berbagai kemudahan seperti biaya pendidikan terjangkau dan bisa dicicil hingga 6 kali sebelum ujian akhir semester. Tanpa uang gedung, tapi tetap dengan fasilitas kampus yang mewah dan standar nasional. Masjid megah, perpustakaan akreditasi A, laboratorium lengkap, sarana olahraga, coffee shop, lab store, hingga area parkir luas. Unpam juga mendukung pembelajaran era digital melalui sistem blended learning yang terintegrasi dengan Learning Management System atau LMS andal. Kamu bisa menyesuaikan waktu kuliah dengan aktivitas lain melalui 4 program perkuliahan fleksibel, sehingga tetap produktif meski punya kesibukan. Dengan sistem ini, belajar jadi lebih mudah, efektif, dan pastinya tetap berkualitas. Semua ini bisa kamu dapatkan dengan biaya mulai dari 200.000 per bulan, dan bahkan ada diskon 50% biaya formulir pendaftaran untuk mahasiswa baru. Jadi, kuliah di kampus modern dan berkualitas gak harus mahal. Pendaftaran mahasiswa baru Universitas Pamulang kini semakin mudah. Cukup kunjungi situs resmi unpam.ac.id atau scan QR Code di brosur resmi Unpam untuk mendaftar secara online. Kamu juga bisa menghubungi nomor teleponnya yaitu 0811 8457 570 dan emailnya humas@unpam.ac.id serta Instagramnya ada @pmb.unpam atau datang langsung ke salah satu kampus kami di Pamulang, Serpong, dan Serang, Banten. Dengan semangat berbagi untuk negeri, Unpam terus melahirkan generasi unggul, mandiri, dan berintegritas. Karena di sini setiap langkah kecilmu menuju masa depan besar dimulai dari satu keputusan, yaitu kuliah di Universitas Pamulang. Daftar sekarang di unpam.ac.id. Universitas Pamulang, kampus unggul dan terpercaya.